Halo semuanya, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, saya Reva Gadis. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Nurul Izmi. Dan dalam video ini saya akan menyampaikan presentasi dengan topik kutipan. Presentasi merupakan bagian dari tugas mata kuliah yang dibimbing oleh dosen kami yaitu Ibu Indri Astuti SPD MM MPD. Terima kasih banyak Ibu atas bimbingan dan arahannya. Topik ini sangat relevan untuk kita bahas. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan baru buat kita semua. Jangan lupa disimak sampai akhir ya, karena ada poin-poin penting yang bisa langsung kalian aplikasikan. Next. Baik, berikut daftar isinya. Ada pengertian kutipan, fungsi kutipan, jenis kutipan, contoh kutipan, pengertian daftar pustaka, fungsi daftar pustaka, jenis daftar pustaka, contoh daftar pustaka, kesimpulan, dan ada referensinya. Langsung saja kita mulai presentasinya. Pengertian kutipan yaitu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambilan alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan tersendiri. Berdasarkan pengertian kutipan di atas, penulis dapat menulis ulang terhadap bahan bacaan atau pustaka yang telah dibaca. Bahan bacaan atau pustaka yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan menulis ulang tersebut. Baik, di sini ada fungsi kutipan. Fungsi kutipan yaitu sebagai bukti atau juga memperkuat pendapat penulis. Bedanya dengan jiplakan yaitu jiplakan mengambil pendapat orang lain tanpa dengan tidak menyebut sumbernya, sehingga dianggapnya pendapat dari dirinya. Biasanya kutipan tersebut digunakan untuk dapat mengemukakan definisi atau juga pengertian istilah atau konsep tertentu, menguraikan suatu rumus ataupun juga formula, serta mengemukakan pendirian atau pendapat seseorang. Di sini ada fungsi dari kutipan. Yang pertama ada sebagai pendukung argumen atau juga analisa penulis. Yang kedua, sebagai landasan teori dalam mengemukakan pemikiran atau tulisan. Yang ketiga ada sebagai penjelasan, dan yang terakhir ada sebagai penguat dalam argumen atau pendapat yang dikemukakan. Di sini ada jenis kutipan, yaitu penulis dapat mengutip tulisan dari sumber lain yang terkait dengan pokok bahasanya dalam penulisan karya ilmiah. Pengutipan dari sumber lain dapat diizinkan dalam penulisan karya ilmiah dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab untuk menghindari plagiarisme. Pengutipan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, pengertian dari kutipan langsung ini mengutip kalimat tanpa mengubah dari sumber aslinya. Kutipan langsung terdiri dari dua, yaitu kutipan langsung panjang. Syaratnya ada panjang kalimat yang dikutip melebihi 40 kata. Yang kedua ada panjang kalimat yang dikutip melebihi 4 baris. Yang ketiga ada jika penulis mengutip sumber bacaan sampai 4 baris atau lebih, maka teks yang dikutip diketik pada baris atau alinea selanjutnya. Ciri-cirinya yaitu teks menggunakan spasi atau jarak antar baris lebih dipisahkan dari teks. Yang kedua dikasih jarak rapat antara baris pada kutipan. Yang terakhir dapat diapit tanda kutip, boleh juga tidak. Yang kedua ada kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek yaitu mengutip sumber bacaan sejumlah tidak lebih dari 4 baris. Kata yang dimasukkan dikutip menjadi bagian atau kelanjutan tubuh tulisan tetapi bukan paragraf baru, diikuti dengan tanda
kutip 2 atau koma 2 di bagian atas. Ciri-cirinya yaitu yang pertama terkendali langsung dengan teks, yang kedua jarak antara baris sama dengan teks, yang ketiga diapit dengan tanda 2 koma atau kutip, yang terakhir ada kutipan tidak melebihi 4 baris. Yang kedua ada kutipan tidak langsung, yaitu suatu kutipan yang menyajikan gagasan orang lain dengan cara menyatakan kembali gagasan tersebut dengan kalimat atau gaya bahasa sendiri. Kalimat yang digunakan penulis berbeda dengan gagasan orang lain yang terdapat dalam sumber aslinya dan memiliki esensi yang sama. Pembuatan parafrase memerlukan keterampilan dalam berbahasa dan ketekunan. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi dalam membuat parafrase, yaitu yang pertama, penulis atau pengutip harus mengikuti alur pikiran penulis asli dari sumber atau bahan rujukan yang telah dibaca oleh pengutip. Yang kedua, ada penulis harus memberikan tanda baca petik pada frasa atau kata yang dikutip sama dengan sumber aslinya. Saya akan lanjutkan presentasinya. Sini ada contoh-contoh dari kutipan langsung dan tidak langsung. Saya akan menjelaskan untuk contoh kutipan yang langsung. Yang pertama itu adalah contoh pertama 6. Tahun 1999 menyatakan bahwa bagi orang Minangkabau, merantau telah lama melembaga dan menjadi bagian dari kehidupan sosial maupun pribadi mereka. Lalu contoh yang kedua itu, bagi orang Minangkabau, merantau telah lama melembaga dan menjadi bagian dari kehidupan sosial maupun pribadi mereka. Selanjutnya ada contoh kutipan tidak langsung. Yang pertama itu, seperti yang dijabarkan oleh Gorky Keraf tahun 1983, bahwa argumentasi pada dasarnya tulisan dengan tujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar percaya akan pendapat penulis bahwa mau melakukan apa yang dikatakan penulis. Yang kedua, banyak definisi mengenai arti cinta menurut beberapa ahli. Menurut Subroto tahun 2008, mendefinisikan cinta merupakan suatu kehidupan. Menurutnya, kehidupan terbentuk dimulai dengan bercinta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Daftar pustaka adalah tulisan yang disusun dan terdapat di bagian akhir dari karya tulisan. Daftar ini akan memuat nama penulis, judul tulisan, penerbit, serta tahun terbit yang akan dijadikan rujukan ataupun sumber dari tulisan yang dibuat. Karya tulisan dimaksud itu ada karya tulis ilmiah, termasuk buku, skripsi, artikel, makalah, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari daftar pustaka. Yang pertama itu agar dapat menunjukkan bahwa suatu tulisan dan informasi dalam karya ilmiah bukanlah hasil dari pemikiran penulis sendiri, melainkan dari hasil pemikiran orang lain juga. Yang kedua, agar bisa memberikan sumber informasi yang ditulisnya agar nantinya bisa ditelusuri oleh para pembaca jika ingin mengetahui informasi maupun teori tersebut dengan lebih lengkap. Lalu yang terakhir, agar bisa menghargai maupun memberikan suatu penghargaan pada penulis sumber informasi, sehingga karya ilmiah tersebut bisa terselesaikan. Menurut Pendidikan, tahun 2019. Jenis-jenis daftar pustaka itu yang meskipun jika dilihat sekilas, semua daftar pustaka terlihat sama. Namun sebenarnya daftar pustaka terdiri dari beberapa jenis. Berikut ini adalah jenis dari daftar pustaka itu. Yang pertama berdasarkan metode Harvard, yang kedua daftar pustaka untuk textbooks, yang ketiga daftar pustaka untuk jurnal. Berikut adalah contoh-contoh dari daftar pustaka. Yang pertama, daftar pustaka sumber buku suatu penulis Mahendra Rendra.
tahunnya 2010, judulnya Politik dan Ekonomi. Yang kedua, daftar pustaka sumber jurnal. Penulisnya adalah Alwi Putra, tahun terbitnya adalah 2015, dengan judul buku Penerapan Pendidikan Karakter dan Pembelajaran Akidah dan Akhlak. Lalu yang ketiga ini ada daftar pustaka sumber makalah. Penulisnya adalah Rafika Angelina, tahun terbitnya adalah 2010, dengan judul buku Globalisasi dan Perkembangan Teknologi di Era Modern. Lalu yang keempat itu ada daftar pustaka sumber majalah. Penulisnya adalah Sasmita, tahun terbit adalah 2011, dengan judul Mode Pakaian yang Cocok untuk Kulit. Baik, kita sampai di penghujung presentasi, yaitu kesimpulan yang akan saya bacakan. Membuat sebuah karya dan karangan ilmiah akan lebih baik jika dilengkapi dengan kedua unsur ini, yaitu kutipan dan daftar pustaka. Kedua unsur ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing seperti yang telah dibahas pada bab di atas. Salah satu fungsi dari kedua unsur ini adalah sebagai penghargaan atas pendapat dan karya orang lain. Dalam sebuah karya dan karangan ilmiah, kutipan biasanya ditemukan di dalam teks bacaan. Terakhir adalah daftar pustaka. Untuk membuat sebuah karya ataupun karangan ilmiah, daftar pustaka ini harus ada tercantum agar pembaca dapat mengetahui sumber-sumber bacaan lainnya yang ditemukan pada karya dan karangan ilmiah. Daftar pustaka diletakkan pada halaman akhir sebuah karya atau karangan ilmiah. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Berikut adalah referensi dari presentasi kami yang kami cantumkan. Semoga yang kami sampaikan bisa menambah wawasan teman-teman dalam menyusun karya ilmiah yang baik dan etis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.